Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita sekarang memasuki pelajaran ke-10 Sekolah Sabat dengan judul Yosua Sejati. Ayatnya terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Apa bunyinya? Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan membahas bayangan menuju kenyataan. Ada saat-saat dalam sejarah ketika Allah menyingkapkan rencana keselamatan bukan melalui teori, tapi melalui peristiwa demi peristiwa hidup yang nyata, lewat orang, tempat, dan simbol yang Ia pilih sendiri. Dan setiap kisah besar itu, saudaraku, Allah sedang berkata, lihatlah anak dombaku yang akan datang. Dari Taman Eden hingga sistem kemah suci, dari Musa hingga Joshua, dari tanah Kanaan di Timur Tengah hingga Yerusalem baru. Inilah benang merah keselamatan yang menuntun kita kepada satu pribadi, Yesus Kristus, Yosua sejati, pemimpin dan panglima keselamatan kita. Maka itu dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dikatakan, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir. Artinya, kisah bangsa Israel bukan sekedar catatan masa lalu, saudaraku, tapi inilah peta perjalanan rohani gereja pada zaman ini. Coba kita bahas pelajaran hari Minggu dengan tema tipologi Alkitab. Ini merupakan kita harus membaca bayangan dengan kacamata Kristus. Tipologi Alkitab ini, saudaraku, adalah rancangan ilahi, di mana sesuatu yang nyata di masa lalu, type, menunjukkan kepada realitas rohani yang lebih besar, anti-type. Adam adalah type dari Kristus yang akan datang. Ini yang ditulis dalam Roma pasal 5 ayat 14. Yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia, Yesus yang akan datang. Kalau kita lihat dari kitab Keluaran atau Exodus, bangsa Israel adalah bayangan dari penebusan Kristus terhadap dosa seluruh dunia ini, yang ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Exodus Keluaran Israel merupakan bayangan penebusan yang dilakukan oleh Kristus tentang dosa kita. Dan ini menjadi peringatan bagi gereja di akhir zaman, agar kita tetap setia dalam perjalanan iman kita. Kristus, saudaraku, adalah Musa sejati yang memimpin kita keluar dari dunia dosa ini. Dan Yesus yang sejati menuntun kita masuk ke perhentian yang kekal. Dari kacamata kemah suci duniawi, kita bisa melihat itu merupakan salinan dan bayangan dari yang di sorga. Demikian juga sistem kemah suci duniawi, itu merupakan gambaran atau salinan bayangan dari bait suci di sorga yang ditulis dalam Ibrani 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan daripada apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Jadi saudaraku, tidak heran dalam tulisan pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 293 dikatakan, semua lambang dari sistem upacara di kemah suci menunjuk kepada Kristus. Injil Kristus adalah kegenapannya. Dan inilah kacamata iman yang dipakai oleh para pionir gereja Advent mula-mula. Mereka membaca Alkitab secara Kristosentris, bukan ritualistis. Dan karena itu, saudaraku, seluruh ajaran Advent sejak mula-mula, termasuk kebenaran tentang sistem bait suci dan hari penghakiman, the investigative judgment, yaitu hari penyelidikan yang dimulai sejak tahun 1844, berdiri di atas pondasi tipologi yang kokoh. Makanya sebagai aplikasi, saudaraku, setiap kali kita membuka Alkitab, jangan kita hanya mencari nasihat moral, tapi carilah Kristus di balik setiap bayangan yang ditulis di Alkitab ini. Karena di balik setiap korban, setiap imam, setiap tanda perjanjian adalah merujuk kepada Yesus,
juru selamat dunia. Kita masuk pelajaran hari Senin dengan tema dari type ke anti-type. Dan ini kita bahas dari sisi kristologis, eklesiologis, dan eskatologis. Tipologi, saudaraku, bukan berhenti pada simbol, tapi ia bergerak dari Kristus ke jemaat, lalu kepada penggenapan akhir. Israel dipandang dari segi kristologis, ini berarti dari Mesir, kupanggil anakku. Dalam Matius 2:15 menunjukkan Yesus adalah Israel sejati yang setia. Secara eklesiologis, gereja disebut sebagai Israel milik Allah dalam Galatia 6:16. Dan secara eskatologis, pada akhir zaman, Allah memateraikan umat yang sisa sebagaimana ditulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 4-14. Jadi saudaraku, makanya pena inspirasi menulis dalam Kisah Para Rasul halaman 9 bahwa gereja adalah alat yang ditetapkan Allah bagi keselamatan manusia. Nah, dari segi Eksodus atau Keluaran, Paskah menunjuk kepada salib ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Keluaran dari Mesir, saudaraku, melambangkan panggilan keluar dari dosa, bahkan dari Babel rohani. Maka itu dalam buku The Great Controversy halaman 604 dikatakan peringatan terakhir adalah memanggil umat Allah keluar dari Babel. Nah, bagaimana dari pandangan bait suci? Dari kemah suci di padang gurun menuju bait suci surgawi, akhirnya kita menuju Yerusalem baru di mana Allah berdiam bersama manusia. Wahyu pasal 21 ayat 3. Maka itu saudaraku, apa yang dilakukan dalam type di bait duniawi ini kini dilakukan dalam kenyataan di sorga oleh Yesus. Dan itu saudara bisa baca dalam buku The Great Controversy halaman 420. Dan itu juga yang ditekankan oleh James White. Dikatakan sebagai berikut. Oleh sebab itu adalah sangat jelas bahwa bait suci di Yerusalem purbakala dan perabotan di dalam bait suci itu mempunyai gambaran nyata anti-type di dalam Taman Firdaus. Dan Taman Firdaus itu telah diangkat dari bumi setelah kejatuhan manusia. Dan satu hal yang jelas, karena tidak ada satu tempat lain di bumi yang sesuai dengan gambaran bait suci itu yang telah dinyatakan kepada Musa. Di dalam buku A Word to the Little Flock halaman 23. Dan inilah yang menjadi dasar ajaran gereja Advent. Type telah bertemu dengan anti-type. Dalam bahasa sederhananya, bayangan telah bertemu dengan kenyataannya. Simbol telah digenapi oleh wujud aslinya. Jadi pelayanan korban di bumi berakhir di salib. Tapi pelayanan Kristus sebagai imam besar dimulai di sorga dan berlanjut hingga hari penghakiman, hari penyelidikan, the investigative judgment yang menandai babak terakhir sebelum kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Nah, sekarang kita masuk pelajaran pada hari Selasa dengan tema Yosua Sang Type. Nah, ini adalah Musa baru yang mengantar bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Saudaraku, Yosua muncul sebagai penerus Musa. Ia bukan hanya pemimpin militer, tapi juga pelayan perjanjian yang dipenuhi oleh iman. Perhatikan kesamaan mereka berdua secara rohani dengan Musa. Musa dipanggil di semak menyala, tapi Yosua berada langsung di hadapan Panglima Bala Tentara Tuhan. Yosua 5 ayat 13 dan 15. Musa menuntun keluar bangsa Israel dari Mesir, tapi Yosua menuntun bangsa Israel masuk ke Kanaan. Musa, dia menerima hukum Allah, tapi Yosua menegakkan hukum Allah itu di dalam tindakan. Di sini saudaraku, kalau saudara melihat dan membaca buku Patriarch and Prophet, halaman 488 dikatakan, yang menampakkan diri kepada Yosua bukan malaikat biasa, melainkan putra Allah sendiri. Maka itu Yosua adalah Musa baru dan merupakan simbol Kristus yang membawa umatnya menyeberangi Yordan dosa menuju tanah janji keselamatan. Dan setiap peristiwa dalam kitab Yosua adalah lambang kehidupan orang Kristen hari ini. Yordan melambangkan baptisan dan kematian terhadap dosa yang ditulis dalam Kolose 2 ayat 12. Paskah melambangkan persekutuan umatnya dengan Kristus. Dan kota perlindungan menunjukkan kepada Yesus
sebagai tempat pelarian kita hari ini yang aman. Dalam buku Ibrani 6 ayat 18. Makanya dikatakan tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Oleh sebab itu saudaraku, pena inspirasi menuliskan dalam buku Patriarch and Prophet halaman 515, kota-kota perlindungan adalah lambang Kristus, tempat di mana orang berdosa menemukan kedamaian dan keselamatan. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Rabu dengan tema Yosua sejati sang anti-type. Ini menunjukkan Yesus yang memimpin, menang, dan memberi perhentian. Saudaraku, nama Yosua dalam bahasa Yunani adalah Lesos. Itu sama persis dengan Yesus. Dan ini bukan kebetulan saudaraku. Karena Yosua hanyalah bayangan dari pemimpin keselamatan sejati yang ditulis dalam Ibrani 2 ayat 10. Maka tidak heran dalam kitab perjanjian baru kalau saudara baca dalam Ibrani 4 ayat 8-9 dikatakan, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang satu hari yang lain. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, yaitu hari Sabat, hari ketujuh bagi umat Allah. Ini ditulis di dalam perjanjian baru saudaraku, di mana Yosua membawa Israel ke tanah perhentian sementara, tetapi Yesus akan memberi perhentian sejati bagi jiwa atau bagi orang yang percaya kepadanya. Dan saudaraku, dan dalam buku pena inspirasi Desire of Ages halaman 94 dikatakan, Kristus masuk ke dalam pertempuran dengan penguasa dunia ini. Oleh ketaatannya, maka ia mengalahkan musuh dan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Perhentian yang Yesus berikan bukan sekadar hari Sabat secara lahiriah, melainkan pengalaman rohani, berhenti dari usaha menyelamatkan diri dan hidup dari karya Kristus yang telah diselesaikannya. Itulah Sabat Injil, tanda kelegaan dan kepemilikan ilahi. Istilah Sabat Injil saudaraku, itu berarti Sabat yang dialami dan dimengerti dalam terang Injil. Bukan hanya perhentian fisik pada hari ketujuh, tapi pengalaman rohani berhenti dari usaha menyelamatkan diri sendiri dan hidup oleh kasih karunia Kristus semata-mata. Jadi saudaraku, Sabat Injil adalah keadaan rohani ketika seorang hidup dalam iman kepada karya Kristus yang sudah diselesaikannya dan menikmati damai sejahtera. Karena kita dibenarkan oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Kamis dengan tema Joshua dan kita. Ini merupakan peperangan rohani dan warisan kekal. Saudaraku, jangan lupa kita hari ini berada di medan perang. Kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa kegelapan yang ditulis dalam buku Efesus 6 ayat 12. Tapi kabar baiknya, panglima yang sama yang menemani Yosua kini juga sedang memimpin gereja yang sisa. Di dalam buku 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan 5 ditegaskan, kuasa rohani dari firman Allah ini mampu menuntun benteng dosa dan kesombongan pikiran manusia yang menawan setiap pikiran agar tunduk kepada Kristus. Dalam versi lain adalah maknanya peperangan orang percaya bukan dengan kekuatan dunia, melainkan dengan kuasa ilahi yang menaklukkan hati dan pikiran di bawah ketaatan kepada Kristus melalui firman-Nya. Maka tidak heran dalam buku The Great Controversy halaman 593 dikatakan, hanya firman Allah satu-satunya pelindung yang aman bagi setiap orang. Apakah Anda percaya? Dan sesungguhnya kemenangan rohani bukan soal kehebatan pribadi saudaraku, tapi ketundukan total kita kepada Sang Panglima. Maka itu saudaraku, Ia sedang memanggil kita. Marilah kita mengenakan seluruh perlengkapan Allah. Dan kita meruntuhkan benteng pikiran yang menolak akan kebenaran ini. Dan marilah kita berjalan dalam iman dan kesetiaan. Seperti Yosua berkata, berpeganglah pada kitab hukum itu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8.
Dengan kata lain saudaraku, seperti dikatakan oleh 1 Petrus 1:4, warisan kita bukan tanah Kanaan yang fana, tetapi warisan yang tidak dapat binasa. Dan peperangan ini akan berakhir dengan kemenangan di Yerusalem baru dalam Wahyu pasal 21 ayat 3. Sebagai penutup saudaraku, jangan tunda menyeberangi Yordan. Saudara-saudara, kisah Yosua bukan hanya sejarah, tapi inilah gambaran peta perjalanan rohani saudara dan saya sebagai anggota jemaat Tuhan di akhir zaman. Kita semua sedang berdiri di tepi Yordan dunia ini. Sebentar lagi, pintu rahmat atau pintu kasihan Allah akan ditutup. Dan hanya orang-orang yang hidup dalam perhentian Kristus yang akan menyeberang. Dalam bahasa sederhana, bayangan telah bertemu dengan kenyataannya. Simbol telah digenapi oleh wujud aslinya. Jalan ke tempat yang Maha Kudus kini terbuka. Inilah yang ditulis dalam buku Desire of Ages, halaman 757. Karena itu saudaraku, tanggalkan kasut kesombongan dan dosa. Seberangi Yordan ketidaktaatan dan ketakutan. Dan marilah kita melangkah dengan pasti mengikuti Sang Panglima menuju tanah janji yang kekal. Sebagaimana Yosua berkata dalam Yosua 24:15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana saudara dan saya hari ini? Sesungguhnya hari ini Tuhan sedang mencari Yosua rohani, Anda dan saya. Marilah kita sebagai pria dan wanita berdiri teguh yang memimpin keluarga, gereja, dan dunia menuju iman yang sejati. Apakah Anda dan saya akan menjadi salah satunya? Marilah kita senantiasa berdoa saudaraku, agar Tuhan Yesus, Yosua sejati, memimpin kita menyeberangi Yordan kehidupan ini. Karena hanya Dia yang dapat menolong kita meruntuhkan benteng dosa kita. Dan kita harus tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Dan Ia akan membawa kita masuk ke perhentian kekal bersamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.